Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah makunilio. Saya Baki Kilio. Iya, wow, buat ya rencana jam 1 buat ya teh ya. Boleh sebab buat ya ati lele tuluhu. Iya, kecapean malam tanggal 1 malam tanggal 2. Ya, karena begitu banyak kegiatan Baki Kilio. Yo, jadi alhamdulillah torampe ibunda. Iya. Di samping beliau Ibu Gup sebagai ketua tim penggerak PKK provinsi juga sebagai wakil rakyat di DPR RI. Kalaita yang memperjuangi boti aspirasi lo rakyat untuk provinsi lo Huluntal. Iya. Ya nanti ibu tidak mengarati bahasa Huluntal. Tinggal mati hilang ibu. Mengarati Baki. Bahasa Gorontalo. Iya. Bisa di dalam hati. Oh iya. Oh itu. Jadi alhamdulillah beliau Patenga, Bunda sudah hadir kita dan sudah mengudara dan para mitra semua yang sementara menyatu bersama kita di 104,2 FM. Ini kita berada di lokasi Pemandian Azahra di Desa Timu Atok, Kecamatan Telaga Biru, dengan owner kita hari ini yang dulu kita kenal di Radio Poliama Tipatenga. Iya. Atau Bapak Haji Aidin Adam, mantan Kasat Pol PP. Iya. Luar biasa. Sekarang watem hemu karaja toli ibunda juga to lembaga koordinasi kesejahteraan sosial. Luar biasa. Beliau ketua umum. Ketua harian. Ketua harian beliau. Iya. Ketua harian. Memang di Haji ini memang orangnya kreatif makunili. Dari Saya dahulu kala. Beliau juga dari guru. Iya. Pernah guru tuh SMP Pentadio Haji ya. Iya, total da'a. Total udah pernah pindah-pindah terus ya. Iya, to Sumalata. So banyak makan garam Baki. Iya. Mal mau ngawati pilih mailo tunggal darah tinggi. Masya Allah. Jadi berarti teh dungohe wow warga masyarakat kira-kira dari seputaran Telaga Biru teh pelihwati Pak Haji. Ada tadi saya cek ada yang dari kota, ada yang dari kota juga. Limpoto, Isimu. Yo. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Haji ibunda kita hari ini walaupun beliau saya tanya tadi sudah selesai reses akan tetapi tentunya lewat hasil reses itu kami nantikan dan para mitra bersama seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo ingin mengetahui sejauh mana reses itu Bunda. Ya, silakan Bunda. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh pendengar Radio Poliama. Juga saya hormati Pak Kiki ya. Mbak Kiki. Mbak Kiki. Makuni. Makuni ya, kuning ya. Saya juga kuning. Di kerudung kuning maksudnya. Jadi gini, saya menyampaikan saya di komisi, saya anggota DPR RI itu di komisi 8. Komisi 8. Itu membidangi apa saja Bunda? Mitra kerjanya adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ya, tetapi itu semua ada juga yang dari mitra kerja yang lain adalah dari Basnas, dari Rasismu, Wakaf, BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, di situ sebagai mitra daripada Komisi 8. Nah, untuk saat ini memang ini di penghujung akhir reses. Penghujung akhir reses. Jadi reses itu dimulai kemarin pada tanggal 30. Saya mengambilnya pada tanggal 30 Desember. Saya ngambil reses 30 Desember sampai reses itu kan 20 kali kegiatan. 20 kali kegiatan.
Jadi satu hari bisa sampai 5 kali, satu hari mau 10 kali, boleh. Capek banget. Capek. Jadi biar di foto, di gambar, di laporan itu bagus, ya saya ganti-ganti baju. Kalau satu hari 5 karena mengejar waktu, Mak Kiki ya. Mengejar waktu di mana kadang saya sebagai anggota DPR RI itu juga harus mendampingi Pak Gubernur. Nah, jadi saya harus pintar-pintar atur waktu di situ. Betul. Nah, reses yang saya lakukan masa sidang sekarang ini adalah saya sebagai pengawasan pada bantuan Rutilahu, rumah tidak layak huni. Nah, untuk Gorontalo, untuk Gorontalo itu mendapatkan 100 rumah tidak layak huni di 2 kecamatan, Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tabongo. Luar biasa. Jadi itu 2 kecamatan ada berapa, Bu? 50. 100 rumah. 100 rumah jadi kali 20 juta. Jadi rumah Rutilahu. Ya petilahu tah hidung wah ya petilahu. Satu rumah 20 juta. Wow. Jadi 2 miliar. Cash diberikan langsung kepada penerima bantuan itu berupa uang tunai lewat bank BNI. BRI ya. BNI. Iya, itu yang menang di anu ya. Iya, pada sebulan yang lalu mereka langsung terima uangnya, kemudian langsung dibangun rumahnya. Jadi RTH ini tidak harus, jadi gini, rumah tidak layak huni, rumah yang sudah ada dibongkar dan atau yang belum mempunyai MCK ada penambahan MCK. Atau rumahnya belum ada plafon yang bagus, atau dia masih, kalau bahasa Jawa tuh rumah kotangan. Kotangan itu bawahnya kayu, atasnya pitate. Nah, itu bisa diperbaiki. Tetapi alhamdulillah Mak Kuni, Mak Kiki, pada saat saya mengunjungi sebagai pengawasan, saya datang ke mereka, ke rumah-rumah yang sudah dalam tahap pembangunan. Rumahnya bagus-bagus. Wow, alhamdulillah. Saya kaget, loh, anggaran 20 juta kok cukup Om, Pak, bikin rumah seperti ini. Iya Ibu, saya jual sapi 2. Wow. Gitu. Jadi termotivasi dengan bantuan ini. Saya tanya gini, kenapa jual sapi? Kenapa sebelum dapat bantuan tidak jual sapi duluan terus bangun? Tidak ada tambahan. Karena ada tambahan 20 juta, akhirnya rumah yang dia bongkar akhirnya tambah-tambah lagi. Karena kurang menjual sapi, akhirnya rumahnya betul-betul menjadi rumah layak huni. Betul. Itu yang baru satu program dari satu Kementerian Sosial. Ada itu. Nah, itu anggaran langsung APBN, Bu? Dari Kementerian Sosial. Dari APBN ya, dari Kementerian. Nah, kemudian dari Kementerian Sosial lagi ada yang namanya anggaran keserasian sosial. Keserasian sosial itu hari Rabu kemarin saya mengunjungi, kebetulan yang dapat itu adalah Desa Kaaruyan yang di Bualemo. Kaaruyan, Kecamatan Mananggu. Kecamatan Mananggu, Bualemo. Nah, mendapatkan bantuan 150 juta. Tujuannya apa? Untuk menghindari konflik antar agama. Karena di situ mayoritas adalah non-muslim, tetapi minoritas muslim. Akhirnya yang 150 juta itu mereka bikin sebuah bangunan. Sebuah bangunan untuk pertemuan-pertemuan, balai pertemuan, kemudian juga ada kegiatan sosialisasinya, kemudian ada tematiknya, kemudian juga ada bantuan milenial untuk Karang Taruna. Karang Taruna juga dapat. Wah, luar biasa. Karang Taruna juga dapat. Untuk di Desa Kaaruyan Karena kenapa saya memilih Kaaruyan? Karena itu berdasarkan hasil asesmen yang kami usulkan, tetap dari kementerian itu datang. Betul nggak ini yang dibantu? Untuk mendapatkan Rutilahu itu juga asesmennya mereka dari kementerian yang datang. Betul nggak usulan yang dari Ibu Ida ini cocok
layak diperjuangkan. Kalau tidak cocok diganti orangnya. Jadi jangan main-main di bantuan ini. Jadi ada verifikasi faktual. Ada verifikasi. Wow. Nah, langsung dari Kementerian Data. Ya fisik. Langsung fact fisik. Kemudian ada bantuan juga di Desa Olimohulo. Olimohulo Asparaga. Iya. Itu bantuan tentang untuk mencegah radikal. Iya. Ya, radikal teroris ya. Iya. Karena di situ dengar-dengarnya pernah ada, pernah ada yang terlibat, yang tak terlibat terindikasi. Jadi kita menghidupkan Karang Tarunanya agar tidak terpengaruh hal-hal seperti itu. Betul. Kalau mereka punya kegiatan, tidak akan berbuat macam-macam. Iya. Luar biasa orang Bunda ini. Banyak sekali. Kemudian juga jadi banyak kegiatan-kegiatan. Memang kami di Komisi 8 itu belum semua bisa memenuhi aspirasi dari masyarakat. Karena sebagai anggota DPR RI kami hanya mengawal. Mengawal, jadi kami tidak bisa memberikan kebijakan, tidak membuat kebijakan, tapi mengawal aspirasi dari masyarakat kami perjuangkan. Lewat proposal Bu ya. Lewat proposal Kadang proposal itu apalagi pada masa pandemi Covid ini Pak Kiki tidak semuanya dikabulkan. Karena refocusing anggaran. Refocusing ini bikin pusing. Refocusing. Jadi pusing atas dan pusing bawah nih. Itu baru satu kementerian Kemudian ada juga kemarin juga saya dapat dari Kementerian Sosial itu bantuan untuk non PKH. Oh, yang non PKH. Non PKH dan non BLT sebanyak 2000 KPM. A 10 kilo. Wow, luar biasa. A 10 kilo sudah kami serahkan untuk Kota Gorontalo 1000 KPM. Itu beras premium. Beras saya belinya di Gorontalo. Oh. Premium. Menghidupkan orang Gorontalo. Menghidupkan orang Gorontalo. Awalnya Mak Kiki, itu kami akan dikirim beras dari Jakarta. Saya tolak. Enggak usah, jangan dari Jakarta. Kalau sampai Gorontalo bisa jadi kutu semua. Betul. Nah, lebih baik uangnya saja saya belanjakan langsung ke petani-petani. Kemudian di packing seperti packingan beras yang dari luar Gorontalo. Oh, itu peti maliwaki rakyat Pak Haji. Bawa peti rumah. Jadi berasnya itu bersih, bagus, langsung ke petani lokal yang ada di Gorontalo. Dibelinya di situ. Perputaran ekonominya muncul di situ. Betul. Jadi untuk Kota Gorontalo 1000 KPM kali 10 kilo. Untuk Gorontalo Utara besok kami serahkan 500, kemudian untuk Pohuwato 500. Baru itu dulu. Jadi 2000 ini semua. Provinsi Gorontalo ada 3 daerah. 3 daerah Nah, kemudian ada lagi bantuan lagi dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Itu berupa apa, Bu? Kementerian Agama itu berupa bantuan operasional pesantren. Ada BOP, ada beberapa TPQ untuk tahun ini Untuk tahun ini ada beberapa TPQ mendapatkan bantuan 10 sampai 15 juta. Untuk tahun ini Tahun yang lalu banyak, tahun yang lalu lebih banyak lagi. Jadi untuk 2022 ini, Bu. Ini 2021 maksudnya. 2021. Oh iya ini 2022. Sudah 2022, Bu. 2021. Kemudian ada bantuan sarana dan prasarana untuk pondok pesantren modern Darul Madinah yang ada di Wonosari. Membuat satu bangunan asrama dengan nilai 383 juta. Luar biasa. Jadi ingge-ingge di sana dapat Kemudian ada lagi Yayasan Hidayatullah yang ada di Bone Bolango. Kemudian dapat 138. Jadi yang jelas Ibu berarti kalau sudah ada dari legitimasi atau legalitas dari BPN tanahnya untuk dibangun itu, Bu ya. Jadi bantuan-bantuan ini semuanya lewat proposal yang kami usulkan.
ya kami usulkan. Bahkan ada juga, nah bantuan-bantuan yang lain yang kami usulkan kadang juga ditolak. Juga Pak Kiki, ditolak. Juga. Nah, tapi saya sebagai anggota DPR RI karena saya sudah janji kepada masyarakat, ya kadang saya harus keluarkan uang sendiri, Pak Kiki. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang di rumah dulu. Iya. Biar ibu tidak dapat dengar. Tepuk tangan. Ya. Itu. Jadi itu salah satu contoh-contohnya ya. Nah, kemudian ada bantuan lagi kemarin itu saya mengunjungi di wilayah mana, Bu? Di Bone Bolango juga ada salah satu masjid juga, ada satu masjid dapat juga membuat MCK ya, MCK. Kemudian ada bantuan-bantuan yang lain berupa BOP ya, BOP 2021. Kalau 2022, kalau tahun 2020 Pak Kiki lebih banyak lagi sampai 13,7 miliar. Wow, luar biasa ini perjuangan. Berarti tinggal proposal ini Pak seluruh TPQ seprovinsi Gorontalo yang terdaftar, yang ada NIK dan EMIS di Kanwil Agama itu mendapatkan bantuan 10 juta seluruh TPQ. Podung heli mongoli botiti ibu bisa-bisa lah harap puling oleh tibu bomahe mau wabe tetemak. Kemudian pondok pesantren juga dapat. Pondok pesantren itu sesuai dengan jumlah santrinya. Kalau santrinya 100 ke atas ya mereka bisa dapat sampai 40 juta sampai 50 juta. Wow. Ya. Jadi banyak yang diberikan oleh kementerian selaku mitra kerja kami di Komisi 8. Oh, Komisi 8 DPR RI. Ya, luar biasa Ibu. Ini ada FB sudah masuk karena kita sudah siaran langsung. Iya, jadi kita live streaming, Bu. Rahmawati Adam. Rama, ibu saya dari Desa Bulota Limboto. Iya. Bulota. Tepatnya Desa Polahua Lingkungan 5. Ada yang DP rumah layak rumah. Sudah urus segala surat sampai sekarang belum ada. Bantuan. Iya. Belum tembus. Layak putih. Ya. Jadi itu Bunda, kira-kira menurut Bunda bagaimana itu? Apakah ada program lain dari daerah juga? Jadi gini, untuk rumah layak huni itu tidak hanya menjadi tanggung jawab anggota DPR RI, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Ya. Nah, karena apa? Karena Gorontalo itu masih banyak memerlukan ribuan rumah. Betul. Puluhan ribuan rumah yang memerlukan RTLH, rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Nah, untuk itulah perlu kerjasama organisasi-organisasi, organisasi seperti kami, saya selaku ketua LKKS, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, di anggaran 2021 kami juga membantu membuat rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ya. Jadi tanggung jawab semua. Bisa juga organisasi wanita yang lain. Kan Gorontalo kan mempunyai organisasi-organisasi wanita, ada Dharma Wanita, ada BKOE, kemudian ada organisasi IPMI, IWAPI, ya. Nah itu semuanya organisasi-organisasi ini bisa mereka gotong royong untuk membantu masyarakat membuat rumah RTLH ini, rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ya, jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan. Betul. Ya, tidak menjadi tanggung pemerintah saja, tetapi masyarakat yang membuat komunitas, organisasi-organisasi, ayolah kita membantu saudara kita yang rumahnya tidak layak huni. Tetapi ada syaratnya, Mak Kiki, dan Makuni dan Mak Kiki. Syaratnya adalah lahan itu harus miliknya sendiri. Betul. Jadi itu syarat menjadi utama milik sendiri. Mempunyai sertifikat. Punya paling tidak ada surat tanahnya. Betul. Keterangan kepala itu desa. untuk apa? Untuk menjaga keamanan yang supaya tidak digugat rumah. ini. Agar tidak digugat oleh yang pemilik tanah. Giliran tanah rumahnya sudah bagus,
diambil lagi dari tanah. Iya. Jadi itu persyaratannya. Persyaratannya. Ya. Karena ini yang sudah lewat FB streaming, sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan ini, itu persyaratan-persyaratannya. Dan ini kecemburuan sosial ini memang seperti itu. Karena torape wakil rakyat di Jakarta ini sudah ngomong di sini, jadi mau dapat dengar yang begitu dan cemburu. Jadi insya Allah Ibu akan ke sana sekali waktu bersama Pak Gubernur, akan melihat secara langsung. Ya, di mana? Di Limboto, Bulota, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Bunda. Lingkungan berapa di situ Bang Gigi? Ya, lingkungan 5. Lingkungan 5. Oh ya. Okay. Pelahua. Dekat di sini Bu kalau lewat GOR. Iya. Jadi dia punya lingkungan Pelahua. Kalau yang di bak ini Hipolahua. Kalau orang menyanyi Hipolahua itu yang nyanyi sementara. Polahungo. Itu lingkungan Pelahua itu. Pelahua, ya. Lingkungannya. Ya. Pelahua itu tempat penyimpanan barangkali. Tempat penyimpanan. Penyimpangan juga boleh. Banyak ini bahasa Gorontalo penyimpangan, ini. Penyimpanan, bukan penyimpangan. Penyimpanan. Iya, menyimpan. Bukan menyimpang ya. Iya. Penyimpanan. Iya, jadi Pak Tengalio masih ada lagi Bunda yang diperjuangkan. Nah, kemudian kalau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tahun ini memang kami belum mendapatkan anggaran, ya, belum mendapatkan anggaran. Maksudnya jatah untuk saya belum ada. Tetapi di BNPB itu kami mendapatkan juga bantuan mobil operasional, mobil yang warna orange ya, mobil yang warna orange, kemudian bantuan berupa untuk korban bencana banjir yang beberapa waktu lalu sudah diberikan. Nah, kemudian juga Pak Kiki, bantuan-bantuan yang lain ini tentunya itu adalah sebagai apa ya, pancingan. Ya, sebagai pancingan, stimulan. Karena apa? Itu agar apa? Agar dengan bantuan itu masyarakat termotivasi. Ya, jangan ngatung terus, jangan mengadahkan tangan. Ya, tetapi juga ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih mandiri. Berusaha. Nah, kami juga beberapa waktu dari LKKS juga mengadakan kegiatan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. UMKM juga masuk. Termasuk dapat ya. Karena LKKS ini salah satu organisasi sayap yang ada di Kementerian Sosial. Yang hanya memikirkan kesejahteraan sosial. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Jadi yang sebenarnya hanya mengkoordinasi saja, tetapi saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat oleh masyarakat. Nah, salah satunya kami mengadakan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Maksudnya pelatihan ini mereka sudah mempunyai usaha, tetapi belum berkembang. Nah, kami beri pelatihan bagaimana mengelola usaha ini biar maju, bagaimana membuat kemasan ini biar menarik. Jadi memanfaatkan. Kemudian kami kerjasama juga dengan Dinas Koperindak, memberikan bantuan untuk layak halal, izin layak halal. Kemudian memberikan bantuan izin PIRT. PIRT. Jadi bahwa produk ini bisa dipasarkan di toko-toko seperti Indomaret, Alfamart. Kalau tanpa PIRT, konsumen mau membeli produk itu meragukan. Ini bagaimana produknya, layak dimakan apa tidak, kualitasnya gimana. Makanya harus ada PIRT. Kami memberikan kemudahan, bahkan kami memberikan gratis kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki izin tersebut. Selain itu juga kami juga memberikan bantuan modal usaha, tapi tidak berupa uang, sesuai dengan kebutuhannya pada waktu selesai latihan. Jadi mau bahan olahan
atau alat. Jadi selain pelatihan diberikan modal juga. Modal usaha. Modal usaha dalam bentuk barang. Alat-alat misalnya tidak punya oven, punyanya oven kecil, tetapi produksinya sudah meningkat. Kami berikan oven yang besar. Wow. Ya. Lebih meningkat lagi. Lebih meningkat lagi usahanya. Kemudian kalau dia baru usaha kecil, dia pengen beli bahan-bahan, kami beri tepung, beli gula, beli bahan-bahan yang jadi untuk sesuai pengolahan. Kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Itu kami berikan juga. Wow, luar biasa. Nanti ini saya dapat dengar Ibu perjuangan ini. Bagaimana nanti Ibu tidak mendatang kamar Poliamata? Kemudian Pak Kiki ada baru-baru ini saya lewat Yayasan Putra Mandiri, Yayasan Putra Mandiri yang menangani klien anak-anak, yang menangani lansia dan disabilitas. Ini lagi. Itu kemarin. Orang berkebutuhan khusus. Kemarin di hari Jumat tanggal 24 ya. 24 yang lalu. Bukan, Jumat kemarin tanggal 30. Tanggal 30 Jumat itu. Akhir Desember. Tanggal 30 itu lewat Yayasan Putra Mandiri saya memberikan bantuan sebanyak 200 lansia. Wow. Lanjut usia. 200 lansia mendapatkan bantuan, mendapatkan bantuan senilai 1.200.000 per orang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu para mitra Poliama. Kapan tim aku nih jadi lansia? Silang sama Baki. Lansia, karena sekarang lansia ada undang-undang lansia harus disejahterakan. Walaupun belum semuanya. Paling tidak Ida Syahidah ini sudah berbuat. Iya, jadi yang lansia belum dapat jadi sialan. Kemudian sebanyak 89 orang disabilitas mendapatkan bahan pokok makanan standar senilai 300 juta. Wow. Salah, 300.000. 300.000 per orang. Iya. 300.000. Wow. Standar standarnya. Jadi ada beberapa tahap. Jadi satu tahun ini ada 4 tahap mereka mendapatkan bantuan. Luar biasa. 4 kali itu 300. Jadi bergantian bergantian. Jadi lansia-lansia ini. Nah, pada waktu saya kunjungan ke Kecamatan Mananggu, ada masyarakat yang bertanya kepada saya, Ibu, saya kepingin mendapatkan bantuan seperti yang ada di kota. Saya sampaikan, kalau begitu harus ada penginisiatornya, penggagasnya membuat salah satu yayasan. Apa itu? Yayasan yang menangani lansia. Jadi ada lembaganya. Ada lembaganya. Itu. Luar biasa. Nah, itu perlu pada waktu itu ada juga, bukan pada waktu itu, seminggu yang lalu, hari Rabu lalu sampai kepala dinasnya itu menyampaikan juga kepada masyarakat, coba masyarakat membuat yayasan, membuat LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial. Di desa bisa dibuat? Bisa. Boleh. Bisa. Sasarannya itu. Saya punya yang namanya LKS Ummu Syahidah, menangani anak berhadapan dengan hukum, kemudian anak berhadapan dengan hukum, lansia, anak disabilitas, dan IPWL. Semuanya di bawah Yayasan Dharma Bakti Ummu Syahidah. Tetapi itu semua ada LKS-nya. Ada LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum, ABH Ummu Syahidah. Wow, ABH itu apa? Anak berhadapan dengan hukum. Mereka itu siapa? Mereka yang di bawah usia di bawah 18 tahun, tetapi mempunyai masalah hukum. Apa? Misalnya keterlibatan kasus pasal 82 pencabulan. Nah, ada itu. Kemudian kasus pencurian. Kemudian kasus-kasus yang lain, penganiayaan, kekerasan itu, dalam rumah tangga. Pak Kiki, itu semuanya anak-anak itu di bawah yayasan saya bina, saya rehabilitasi. Wow. Saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja berdasarkan laporan atau kiriman dari polsek setempat. Polsek setempat. Jadi
Polsek-polsek itu menitipkan anaknya di saya. Ini ibu pencabulan. Dia yang dicabuli anak usia 9 tahun. Narkoba. Titip dulu di sini. Titip dulu di sini. Tetap proses hukum. Wow. Sambil menunggu proses hukum, anak-anak ini ada di lembaga saya. Apabila putusan hukum, itu kan putusan hukum kan berjenjang. Ada dari Bapas juga, nanti juga di asesmen, ada bimbingan konseling. Kemudian kalau memang pelanggarannya berat, langsung diputuskan di LPKA, Lembaga Pembina Khusus Anak, masuk sel anak. Jadi dibina di situ. Dibina di situ. Seperti yang setahun lalu ada kasus seorang perempuan dinodai sebanyak 24 orang. Wah. Banyak. 24 orang. Wow. Nama Pak Kiki tidak ada di situ. Jangan dikasih masuk. Ada juga Pak Kiki yang lain. Anak-anak yang kena ini isap-isap apa. Kemudian yang tadi Pak Kiki sampaikan narkoba. Nah, itu beda lagi yayasannya. Oh, narkoba itu beda. Namanya IPWL, Institusi Pelayanan Wajib Lapor, Institusi Penerima Wajib Lapor Umu Syahidah. Lokasinya di mana? Di Tamalate. Tamalate. Siapa saja yang ada di situ adalah anak-anak yang terlibat narkoba, sabu-sabu, ngelem. Ada minuman kerasnya nyata lawan. Itu semuanya. Kenapa memakai nama Umu Syahidah? Karena itu milik saya. Saya biayai, saya beli tanah, saya bangun, saya berikan fasilitas. Ya, kalau tidak ada itu, kalau tidak ada rumah aman untuk mereka masuk sel. Padahal putusan belum tahu putusannya apa. Jadi sebelum masuk ke situ pembinaan dulu dibina. Karena apa? Karena di saya itu ada namanya rehabilitasi. Kalau anak tidak direhabilitasi, dia akan menjadi lebih ganas lagi. Jadi para pendengar semua live streaming yang menyaksikan hari ini di YouTube ya. YouTube pada. Jadi lembaga saya itu adalah sebuah kebutuhan daerah yang daerah belum mampu menyiapkan. Ida Syaidah menyiapkan untuk itu. Luar biasa. Dia tepuk tangan Poli dulu. Tepuk tangan lagi. Di rumah tepuk tangan. Bau hadir di sini Allah. Dito. Jadi cukup banyak yang Ibu perjuangkan untuk Provinsi Gorontalo. Jadi itu pure anggaran saya. Nah, karena sudah berdiri, jadi alhamdulillah kemarin dapat bantuan dan hibah dari pemerintah provinsi. Ya, dana hibah. Ya alhamdulillah deh, dengan itu operasionalnya bisa berjalan ya. Kemudian saya juga dapat mobil operasional dari Bank Sulut Go. BSG. Luar biasa. Kemudian saya dapat ambulan dari BPKH. Ambulan. Dapat lagi. Ambulan karena kami juga memerlukan mobil ambulan untuk operasional kalau anak-anak ini sakit. Ya kan, kalau anak-anak ini sakit. Sekarang yang menjadi masalah di Gorontalo, Makuni, bahwa Gorontalo ini anak-anak bermasalah dengan hukum yang tertangkap itu banyak. Apalagi yang tidak tertangkap. Yang melaporkan di saya itu cukup tinggi. Apalagi yang tidak melaporkan. Sehingga ini menjadi PR untuk kita semua. Bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak agar tidak berhadapan dengan hukum. Karena apa? Mungkin Makuni akan bertanya, kenapa Ibu Ida menolong anak-anak yang bermasalah? Toh mereka anak-anak yang nakal, biarkan saja, begitu. Karena ada orang tuanya juga. Jangan. Mereka adalah anak-anak bangsa yang harus kita selamatkan. Mereka masih mempunyai masa depan yang baik. Kalau mereka tidak kita selamatkan, mereka bisa menjadi bom waktu untuk Provinsi Gorontalo. Gorontalo tidak mempunyai generasi yang cerdas. Jadi Ibu benar-benar terpanggil. Dan itu tidak ada yang lain, adanya di Umu Syahidah. Jadi dituju mau tatala mengudula barangkali ada yang ingin bergabung, ada line telepon bisa dihubungi Mr. Bebin. Kemudian saya lanjut, ini anak-anak yang
di IPBL ini, di institusi penerima wajib lapor ini kebanyakan ngelem. Iya. Wow. Ya, menghirup lem. Itu kalau ngelem itu Makuni, bisa matanya sampai melotot. Wow. Pengaruh obat yang di dalam racun melotot dan otaknya kecil sehingga mereka tidak cerdas. Ada lagi, kami mendapatkan titipan dari BNN provinsi dan kepolisian, umur 15 tahun pengedar sabu. Kasihan. Ada di mana? Ada di saya. Jadi ibu sudah bina? Sudah. Alhamdulillah. Nah, mereka bisa keluar bagaimana? Semuanya lewat proses. Ya. Sesuai dengan keputusan kepolisian dan rehab dari BNN. Rehabnya sudah selesai belum? Kami hanya menyediakan tempat yang aman untuk mereka. Ya. Ada kasus lagi Makuni, Pak Kiki. Anak SD 3 orang nih tuyul-tuyul saya bilang. Anak SD 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ngelem tiga-tiganya dititipkan di saya. Minggu pertama oke, nurut. Minggu kedua nurut, minggu ketiga melarikan diri. Lewat tapi apa? Untuk tahun 2022 padahal itu tembok sudah tinggi. Hanya saya belum pasang kawat. Sehingga anak-anak ini kan tempat tidur saya kan susun. DP tangga dilepas. Dia sender di tembok. Dia loncat ke tetangga, lari. Aduh. Jadi ini kendala-kendalanya ya, Bu? Iya. Tapi alhamdulillah orang tuanya peduli sehingga mereka pulang ke rumah dikembalikan lagi di saya. Karena belum selesai masa rehabnya. Belum selesai masa rehabilitasinya. Itu. Kemudian saya sampaikan kepada para pengurus juga untuk anak-anak bermasalah dengan hukum ini, apabila dia sudah dibina, sudah direhab di Ummu Syahidah, di LKS Ummu Syahidah, kemudian melakukan kesalahan lagi, saya tidak terima. Suruh masuk penjara saja. Jangan sampai dianggap tempat saya numpang makan gratis. Itu, jangan sampai seperti itu. Saya melakukan kesalahan aja. Di situ enak, makannya enak, sehari 3 kali ada pelatihan. Saya tidak mau seperti itu. Kemudian pada saat anak sudah selesai masa rehabilitasi, saya ingin orang tuanya bertanggung jawab, menjemput mereka kembali. Kalau belum dijemput tidak boleh pulang. Agar apa? Agar ada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Betul sekali. Dan kami juga mengadakan bimbingan konseling juga kepada orang tua anak-anak pelaku hukum, berhadapan dengan hukum ini. Mereka kami kumpulkan. Kami berikan arahan bahwa anak harus dijaga, harus diberikan pendidikan, Bahkan ada satu kasus Makuni, ada seorang anak pindahan dari sekolah lain, dari salah satu kabupaten, karena kasusnya itu dilimpahkan di kota, karena kejadiannya di kota, tapi anak itu di kabupaten lain. Kemudian anak itu pengen pindah sekolah agar apa? Agar mudah proses persidangan dan lain-lain. Nah, saya pindahkan ke sekolah. Sekolah itu ditolak oleh sekolah. Tidak mau menerima orang seperti itu. Saya sampaikan, anak ini berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk UUD ini, Undang-Undang Dasar seperti itu. Jadi tentunya saya inginkan anak-anak Gorontalo itu mempunyai masa depan yang baik, karena mereka saat ini yang berhadapan dengan hukum itu belum tidak mempunyai lingkungan yang ideal, tidak mempunyai keluarga yang ideal, dalam arti pengawasan daripada orang tuanya tidak ada, perhatian daripada orang tuanya tidak ada. Bahkan sekarang ini orang tua cenderung Makuni, Pak Kiki, kalau anaknya jam 10, jam 11, jam 12 tidak pulang, tidak dicari. Wow, itu kesalahan besar itu, Bunda. Lebih banyak orang yang cari ayam, Bu. Anak ayam dicari. Betul, kalau anak ayam, anak ayam dicari, anak orang tidak cari. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh orang tua,
Bapak, Ibu, kalau anaknya jam 10 belum pulang, apalagi punya anak putri, tolonglah dicari, dihubungi ada di mana. Kalau perlu orang tua tuh harus tahu anak ini baku teman dengan siapa, rumahnya di mana. Kalau dulu kita waktu kecil kan begitu ya, Mas Huli ya, jadi mempermudah untuk mencari anak. Kalau di mana tempatnya. Oh, Ida Syahidah ini temannya dengan Makuni. Jadi tahu itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang masuk, silakan dibaca Makuni. Ini dari Eki katanya, UMKM bagi masyarakat untuk mengangkat tingkat kesejahteraan. Tapi para pejabat baik di tingkat bawah sampai atas berlomba-lomba membangun usaha yang secara tidak langsung membunuh dan menghambat usaha UMKM yang dibantu. Ini kritikannya ini. Iya. Baru siapa lagi? Atau tingkat pelayanannya belum? Benar Bu, tahun lalu tapi saya dapat bantuan 10 juta. Oh iya. Jadi itu benar apa yang disampaikan? Oh iya, alhamdulillah ya, selamat. Iya. Berarti usahanya sudah berkembang tuh dengan 10 juta. Ini ada dari Aten. Assalamualaikum, saya dari Dungingi. Apakah ada juga bantuan alat untuk perbengkelan? Ini ada pertanyaan buat Ibu. Oh iya, untuk perbengkelan tahun ini memang belum ada. Ya, belum ada perbengkelan. Jadi insya Allah nanti 2020 Bu diperjuangkan. Insya Allah kalau pandemi Covid sudah berlalu, insya Allah kita kembali normal. Betul. Jadi anggaran-anggaran memang ini menjadi beban dari kepala daerah ya. Betul. Pak Gubernur itu harusnya itu bisa bikin jembatan. Anggarannya apalagi dikurangi. Iya, bisa bikin Mahyani, bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Seluruhnya ya, kabupaten kota juga demikian. Jadi tapi dengan adanya refocusing ya. Semuanya refocusing semuanya anggaran untuk dialihkan untuk beli vaksin. Nah, saya tanya, Makuni udah vaksin? Sudah. 1, 2 sudah. Iya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bun. Vaksinnya di Polda. Oh. Iya. Karena sekarang kalau kita menuju Gorontalo Utara, mau masuk pintu gerbang emas itu harus menunjukkan kartu Peduli Lindungi. Iya, Peduli Lindungi. Iya, kalau tidak menunjukkan itu tidak boleh masuk. Balik kanan. Dan itu ada di mana-mana Bu. Sekarang di mana-mana. Iya. Iya, karena untuk mengejar presentasi vaksin yang ada di Gorontalo. Ya. Karena untuk selanjutnya ada vaksin yang untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Iya. Ya. Jadi cukup banyak para mitra dan ini sudah ada masukan tadi itu. Jadi menurut Bunda bagaimana itu? Yang tadi dikritik itu. Oh, yang pejabat-pejabat ya. Iya. Jadi begini. Di masa pandemi ini memang menjadi peluang besar kita kaum perempuan juga siapapun untuk berbondong-bondong berlomba-lomba membuat usaha. Seperti halnya kafe di mana-mana. Kafe baru muncul, kafe lama ambruk. Itu memang persaingan. Tetapi kalau kita bisa menjaga kualitas, menjaga komitmen dan pemasarannya baik, kita tidak usah takut bersaing dengan pejabat-pejabat itu, ya kan? Karena mereka mungkin hanya iseng juga melakukannya, tidak serius, hanya coba-coba juga. Nah, untuk para pelaku UMKM jangan putus asa, tetap semangat, tetap memberikan produk yang baik kepada konsumen. Karena kita sudah berada di era globalisasi. Global, pasar dunia. Iya. Apa itu namanya? Pasar bebas ya. Pasar bebas. Nah, itu siapapun bisa menjual dari luar masuk ke Indonesia. Sekarang baju murah-murah. Ya kan? 103. Apalagi yang dicabok. Nah, 103 dapat bonus lagi. Semua bisa melakukan itu. Tergantung dari kitanya. Kita harus dengan persaingan ketat, kemasan itu harus menarik. Rasanya juga harus enak Kemudian juga kita harus mempromosikan. Sekarang promosi mudah. Tidak bayar mahal lewat media sosial, lewat online, penjualan online. Jangan putus asa.
Namanya pengusaha, wirausaha, pengusaha. Usaha gagal, usaha lagi. Wirausaha. Kalau gagal, usaha lagi. Karena dituntut oleh persaingan. Ya, untuk mengalahkan persaingan itu jangan putus asa. Betul. Tetap mempunyai inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berbeda dari orang lain. Jadi semangat berusaha. Misalnya sekarang keripik pisang. Awalnya keripik pisang itu kan dari Lampung yang terkenal. Lampung. Ya. Sekarang Gorontalo ini usaha keripik pisang sudah puluhan. Betul. Ada keripik pisang Mekarjaya, Dahlia, Pisuke, ada Milo banana, ada banana apalagi. Semuanya pisang. Yang dulunya cuma Sanggala ini dan Sabongi. Nah, Sanggala ya, pisang Sanggala. Sanggala bentuk kipas. Atau Sanggala sepatu. Sanggala sepatu. Nah, itu dikembangkan. Apalagi sekarang dengan produk-produk pisang Goroho. Betul. Nah, itu sekarang Goroho dikemas dengan kemasan bagus, ada dabu-dabu sagelanya di situ. Dibikin stick. Menjadi stick dabu-dabu, ada stick Stick Goroho. Goroho Milo. Jadi inovasi-inovasi itu yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Harus ada ide-ide yang brilian. Ide yang baru agar tidak tergerus oleh persaingan. Betul. Namanya dunia usaha, persaingan itu biasa. Tetap biasa. Itu hukum ekonomi itu. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi apa itu? Artinya bersaing dalam dunia kualitas, kuantitas. Banyak permintaan. Permintaan banyak. Harga naik. Betul. Nah, itu lagi. Itu yang terjadi. Jadi untuk para pelaku UMKM jangan putus asa. Kembangkan kembali tingkat inovasi-inovasi yang baru. Kemudian jangan lupa juga pemasarannya harus gercep. Gaspol. Gaspol tahu Mbak Kiki? Itu yang saya belum tahu itu. Gaspol itu gaspol kenceng gitu. Jadi gasnya harus di-full. Supaya cepat. Bukan mau cepat. Dan jangan malu memasarkan. Apalagi sekarang Pak UMKM itu mendapatkan perhatian yang besar dari kementerian. Sama Pak Mas Sandiaga Uno tuh. Betul. Sekarang semua hotel-hotel di setiap kamar wajib ada produk UMKM yang ada di kamarnya. Semua. Itu nah, sekarang bagus. Bagaimana UMKM ini bisa go? Jadi tinggal bersaing kita. Harus. Sekarang hotel-hotel yang di Gorontalo begitu. Sudah ada produk-produk. Sekarang kita kalau memberikan souvenir, gift kepada tamu, selalu ada produk UMKM. Pantas yang sekarang itu dulunya bikin sangkala-sangkala terus. Supaya kita bagi kiam. Ini kita punya sangkala tidak mau laku. Sangkalanya mungkin dibentuk yang lain. Jadi harus ada ide-ide. Kemarin saya diundang oleh salah satu masyarakat suku Padang. Saya dihidangkan pisang goreng, sagala goreng dibentuk kipas. Pasangannya adalah beras ketan. Beras ketan, beras pulo, ditaburin parutan kelapa, makannya campur dengan pisang. Enak ya Bu. Khas daerah Padang katanya. Padang, atau pisang itu diganti durian. Kalau di Gorontalo kan pisang dengan dabu-dabu. Makunipa makan durian. Gorontalo pisang dengan dabu-dabu karena setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Jadi sudah bersaing ketat, kemudian kalau tidak ada ide-ide yang baru, jelas kita tidak akan meningkat. Kita akan tergilas. Jadi begitu ketinggalan kereta. Tergilas kereta. Tergilas. Jadi para mitra semua, mahadi udung melaju buat hati perjuangan li Bunda. Hingga harap belum mengutat dalam mula boti Bunda bawa di temak dia mai. Wow tadi lo dungga lima torreses dah ipenggile.
tan bototon tinggal beti. Nah, ini maila dungahen tu malah teradial poliama perjuangan liputan. Ada satu lagi. Masih ada. Besok saya itu ke Kota Mobagu. Ya. Dalam rangka kunjungan ke Universitas Talbiyah yang ada di Kota Mobagu dan Institut Agama Islam. Institut Muhammadiyah Islam di Kota Mobagu. Ada dua lembaga pendidikan yang saya akan kunjungi. Kenapa saya kunjungin ke mereka? Karena mereka dapat bantuan dari Kementerian Agama. Kenapa saya memberikan bantuan ke sana? DP cerita begini, Makuni. Jadi saya itu dapat bantuan untuk Gorontalo, 2 lembaga pendidikan, Universitas Islam swasta. Tetapi ternyata di Gorontalo itu tidak ada Universitas Islam swasta. Semua universitas yang ada di Gorontalo itu baik Universitas UNU ya, Universitas Muhammadiyah, IAIN, kemudian Nahdlatul Ulama, itu masuknya di Dikti. Tidak ada Universitas Islam swasta. Nah, akhirnya daripada uang itu saya kembalikan ke pusat, saya tawarkan ke Kota Mobagu. Dan di Kota Mobagu ada Universitas Islam swasta. Akhirnya saya berikan ke mereka. Ya, tetangga sendirilah, Dirman sendiri. Daripada kan Indonesia Timur bisa diperjuangkan. Daripada saya pulangkan ke pusat, mubajir. Nah, besok saya akan kunjungan ke 2 lembaga pendidikan itu. Wow, luar biasa. Apalagi itu luar daerah lo provinsi, beliau mampu memperjuangkan daripada mentang pulang ini doi. Daripada pulang lebih terampe saudara yang sebelah terang membantu. Dirman sendiri kita bantu. Sekalian saya juga diminta memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di situ. Jadi saya akan memberikan materi tentang entrepreneur kepada mahasiswa. Karena sekarang ini mahasiswa seluruh perguruan tinggi ada mata kuliah tentang kewirausahaan. Dunia wirausaha itu menjanjikan. Ini Bunda, ada teman kita di studio bisa membuka line telepon di 0852 9880 7553. Jadi 1-2 orang saja bisa diterima. Nanti volume radionya di sini akan diperbesar ya. Kita buka dulu Bunda ya, supaya ada respon dari masyarakat. Di samping ada FB juga. Kami persilakan. Silakan 0852 9880 7553. Ya. Malu mah ya. Begitu. Mato duolo. Tato nu lonto utonu. Prionita. Ti Sri Yunita ti Baki Kilio. Sri Yunita teh. Ti Sri Yunita di mana? Toton tingoli. Utonu buat ti Sri Yunita. Di mana? Ke kampung lo otono ya mohon. Dia itu hindua hindua obat titi ya tahu lo otono. Arang mana kana? Aku tidak mengerti. Signal Bakiki. Mengadakan permatean Bakiki. Tidak mau dengarkan, nanti dikali itu uang belum. Iya, kalau tidak ada kapas ambil kawat panas. Jadi itu cuma persoalan PKH Bunda, katanya dia belum dapat PKH dan ketentuan PKH kan ada Bu. Jadi ada golo masih ada Bu. Sudah berikan kesempatan lo. Halo. Halo. Putus. Ya, satu lagi supaya Ibu bisa jawab sekalian. Ya, ini streaming radio.
Ibu Ian di Limboto. Ibu Ian. Langsung. Hah? Oh, harga obat-obatan pupuk pertanian mahal diturunkan. Iya, dari mana ini? Dari mana? Ibu Iam dari mana? Limboto. Iya. Oke, cukup saja karena mengingat waktu dan Bunda segera akan menjawab persoalan PKH dengan pupuk katanya harus kasih turun. Janti ibu yang penjual. Makanya bikin sendiri pupuk organik ya. Iya betul. Silakan Bu. Jadi untuk permasalahan PKH ini tidak hanya terjadi di Gorontalo saja. Di Komisi 8 itu banyak juga keluhan dari provinsi-provinsi lain mengenai PKH yang belum tercover, yang betul-betul memerlukan malah tidak dapat. Nah, sehingganya kemarin waktu kunjungan Ibu Menteri Sosial ke Gorontalo yang sempat viral. Itu ada ketidakpuasan beliau terhadap mereka. Jadi beliau itu tidak mau disalahkan dalam arti saya itu tidak menghapus DTKS ya. Saya memperluas, menambah. Nah, tapi itu juga kan lewat proses. Betul. Jadi PKH ini diusulkan lewat desa. Desa kemudian di kabupaten daerah masing-masing. Kemudian diusulkan ke pusat ke provinsi ke pusat. Nah, dari situ diolah lagi datanya. Nah, seharusnya pendataan itu jadi gini, Mbak Kuni. Masyarakat yang sudah mendapatkan PKH bertahun-tahun dan sudah sukses, sudah berhasil, harusnya mengikhlaskan dirinya, mengundurkan diri, namanya graduasi. Keluar dari PKH diberikan kepada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Nah, Gorontalo alhamdulillah juga sudah ada yang sudah 5 tahun dapat PKH, kemudian saya sudah mampu, saya ingin keluar karena ingin memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, bagi masyarakat Gorontalo yang saat ini belum tercover PKH-nya, belum mendapatkan PKH, ya mohon sabar-sabar dulu ya. Karena pendataan ini tuh setiap hari berubah. Setiap kecamatan, setiap kabupaten itu mempunyai pendamping PKH masing-masing. Nah, pendamping PKH ini yang akan melaporkan, tugasnya juga berat. Pendataannya harus lengkap, nama sesuai dengan NIK, KTP, nomornya harus lengkap ya. Kemudian itu harus diasesmen sedemikian rupa. Kalaupun sudah lengkap semua belum dapat, ya mungkin ada rahasia di balik itu semua. Itu DP nama bahasa Gorontalo malemalapo. Belum terpanggil. Karena itu terjadi tidak hanya di Gorontalo, seluruh Indonesia kasusnya sama. Berarti harus minimal dia sekarang ini masih taraf pengkajian di tingkat desa dan diusulkan. Nah, ini yang menjadi kami pada saat rapat dengan pendapat dengan Menteri, kami sampaikan juga seperti itu. Kami perbarui, tapi karena yang banyak sekali yang mengusulkan, kemudian juga masih ada recofusing juga, sehingganya pusing sendiri ini yang belum mendapatkan PKH. Kemudian untuk pupuk ini memang tinggi, itu berarti di Kementerian Pertanian, di Komisi 5. Di Komisi 5 memang harga pupuk naik, kemudian langka. Nah, untuk itulah saya juga menyarankan kepada generasi muda ya, anak-anak SMK yang mempunyai bakat mungkin di bidang di laboratorium pembuatan pupuk organik. Nah, ayolah kita jangan menggantungkan dengan pupuk-pupuk yang buatan pabrik yang mengandung pestisida, yang mengandung kimia ya. Kita bisa memanfaatkan pupuk-pupuk organik dan itu ada pelatihan-pelatihannya. Nah, nanti mungkin lewat penyuluh pertanian penyuluh pertanian itu bisa dilakukan.
Bahkan di kabupaten kota, di Dinas Pertanian Kabupaten Kota itu ada pelatihan pembuatan pupuk organik untuk para petani. Jadi ada pelatihan sekarang. Ada. Jadi ada pelatihan. Pasti ada itu, ada. Nah, tergantung masyarakatnya pada saat dilatih dikembangkan apa tidak, diikuti dengan baik atau tidak ya. Karena sekarang juga ada program-program yang dari Kementerian Pertanian itu P2L. Pekarangan Pangan Lestari. Betul. Yang diberikan di desa-desa. Satu desa itu mendapatkan, tapi tidak semua desa ya, desa yang terpilih ya, mendapatkan 60 juta. Nah itu banyak juga yang sudah berhasil, ada juga yang gagal. Tergantung kelompoknya. Yang berhasil mereka menggunakan pupuk organik pada saat panen, hasil panennya sayur itu bagus. Bagus, tidak mengandung pestisida sehingga nilai jualnya juga tinggi. Iya. Jadi kembali lagi kepada kita. Kalau belum berhasil jangan putus asa. Iya. Padahal mudah mendapatkan untuk membuat itu pupuk organik. Iya. Kumpul saja itu bon losap, bon lowadal, bon maluo. Kotoran kuda, sapi, daun-daun, sampah-sampah, daun-daun. Itu daun-daun, bukan daun telinga ya. Jawa mah mau daun telinga, daun meja dan pintu. Daun-daun, sampah-sampah dari dedaunan gitu ya. Itu bisa dijadikan pupuk juga. Betul, kompos ya. Padahal mudah semua. Semuanya mudah kalau kita ingin mandiri, jangan tergantung oleh bantuan pemerintah. Karena pemerintah itu seberapa sih anggarannya untuk memenuhi kebutuhan daripada rakyatnya. Jadi memang diperlukan sebuah kemandirian. Jadi ada satu lagi mumpung terakhir nih. Jadi ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia namanya kurasi. Kurasi itu jadi mereka petani-petani yang sudah berhasil mandiri itu mendapatkan penghargaan. Penghargaannya tidak hanya berupa piagam saja, tetapi hadiah berupa uang tunai. Untuk mengembangkan usahanya. Jadi rewardnya seperti itu. Iya. Jadi sekarang Bank Indonesia itu bergeraknya tidak hanya perbankan saja, tetapi menggeliatkan perekonomian yang ada di daerah. Jadi membantu pelaku UMKM, membantu petani. Apalagi kurnya bunganya kecil sekali. Nah, bunganya kecil. Tapi tetap harus dibayar. Kalau tim penilainya Bu? Tetap harus dibayar. Tim penilainya? Tim penilainya itu ada tim yang sudah diturunkan lewat desa. Nah nanti ada tes lagi. Kurasi ini ada tahapan-tahapan lagi di Bank Indonesia. Ada tahapan lagi. Setelah itu berapa bulan lagi ada lagi baru ditentukan siapa yang menjadi sang juara. Luar biasa. Ada salah satu petani milenial yang ada di Taluditi, namanya Pak Iron. Namanya Iron. Dia punya lahan jambu kristal. Jadi inovasinya di jambu itu? Di jambu kristal, iya. Akhirnya mereka mendapatkan bantuan karena si Iron ini bisa memanajemen teman-temannya, anggotanya. Di situ ada sarjana pertanian, sarjana ekonomi. Jadi terbentuk kelompok situ Bu? Satu kelompok milenial dan berhasil. Nah ini yang kemarin mendapatkan juara dan akhirnya itu menjadi motivasi untuk petani-petani milenial. Ada lagi yang Sirsat Sedapu, teh Sirsat punyanya Jigran Buti. Jigran itu Pak Jigran itu milenial, anak muda, tetapi mampu memanage teman-temannya milenial. Akhirnya dia punya perkebunan sirsat. Tehnya daun sirsatnya dibuat teh. Sekarang sudah berkembang. Mahal itu milenial dia. Dan itu jadi obat herbal. Jadi obat herbal. Sehingganya diperlukan Iron Jigran ini yang dari kalangan milenial untuk membuat inovasi. Sekarang zamannya wirausaha, zamannya entrepreneur. Kalau nggak usaha mau jadi ASN susah. Tidak ada penerimaan. Pak Gubernur kan bilang begitu, kalau suka jadi kaya jangan berharap ASN. Jadi pengusaha yang mandiri.
Jadi monggo tatal monggo laju, sekarang sudah jam 14.42 menit. Iya, masih ini ada yang lagi komentar. Assalamualaikum, saya dari Kecamatan Dengilo. Saya cuma mau tanya, kenapa PKH tambahan cuma 1 kali cair yang di 2021? Iya, nanti terus tanya ada ke lagi Bun. Di lain sisi kita UMKM ingin maju, tapi di lain sisi juga kita dikejar-kejar sama pajak penghasilan. Baru coba-coba sudah dikejar, bagaimana itu? Dikejar-kejar kalau mau jual. Jadi bantuan pajak ya, UMKM-nya ya. Pajak ya, ya. ada pajaknya. Pajak itu 10%, 11%. Nah memang ada aturan ya, seluruh pelaku UMKM itu untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Tetapi kalau baru pemula itu ada prioritas. Ada prioritas. Seperti saya punya usaha soto Bude Ida. Ya, pada waktu itu masih pemula, saya minta keringanan. Bisa mengajukan keringanan. Dalam arti masih pemula jangan dipajakin dulu lah. Kan untuk gaji karyawan saja masih ngos-ngosan. Tapi kalau sudah mapan, sudah laris manis, itu tidak apa-apa dikenakan pajak ya. Dengan pajak itu kan kita bisa, uang pajak itu kan kembali lagi ke daerah untuk membangun daerahnya. Untuk membangun daerah. Iya. Jadi itu juga Ma Ila Dunga Hemola itu jawaban Bunda. Dan masih ada lagi satu penelpon, kita berikan kesempatan karena sekarang baru 43 menit. Berarti kurang lebih 10 menit Bunda bersama kita. Iya betul sekali Bang. Iya. Jangan 10 menit lagi. So ditunggu di sana Bang. Jam 15 saya ada kegiatan yang saya akan memberikan sertifikat tanda lulus untuk paket C ya, ijazah ya, ijazah bukan sertifikat, ijazah untuk peserta paket C yang saya adakan. Hari ini penerimanya adalah 30 ijazah, 30 lulusan paket C. Dengan paket C itu bisa harapan saya bisa melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Jadi saya juga mengundang dari universitas terbuka. Ya, kemudian juga dari beberapa pemateri di bidang pendidikan ya. Karena mereka juga dengan paket C itu jangan hanya paket C tok lah, kalau bisa sekolah lagi. Betul. Bisa menjadi kepala desa, bisa mencalonkan menjadi alek ya dengan paket C ini. Jadi jangan dianggap itu hanya sampingan saja. Jadi hari ini saya akan menyerahkan ijazah itu. Betul. Jadi jangan lama-lama, ini 5 menit lagi. Iya. Jadi kita masuk saja pada statement closing. Statement closing dari Bunda kita hari ini, karena nanti ini beliau sama-sama dengan kita di Radio Puliama. Insya Allah kali-kali yang lain kalau ada reses tahun depan, insya Allah bisa bersama lagi. Iya. Jadi saya terima kasih diundang oleh Puliama. Baru sekali ini saya diundang oleh Puliama berkat Pak Haji Aidin Adam di Ajara, kolam renang Ajara ini. Patenga Bu. Kalau di acara begini Patenga. Patenga, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini masyarakat tahu kinerja saya. Bahwa saya sebagai anggota DPR RI tidak hanya duduk di Jakarta, tetapi saya banyak di daerah. Di Jakarta itu di saat-saat saya melobi-lobi anggaran. Tetapi di daerah saya turun-turun ke masyarakat ya, menampung aspirasi masyarakat sehingga saya bisa perjuangkan di tingkat pusat. Kalaupun di tahun 2021 ada yang belum tercover, boleh maaf Bu, insya Allah di 2022 ini bisa terrealisir ya, terrealisasi dan kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berlalu. Insyaallah. Kemudian bagi yang belum vaksin, Bapak Ibu, monggo tuh dulu vaksin 1 dan 2. Harus vaksin 1 dan 2. Karena kartu vaksin ini berlaku untuk naik pesawat, berlaku masuk mall.
apalagi mau umroh. Nah, ya. Harus ya. Mau Tenggalau itu. Jadi terima kasih ya. Ya, baik, terima kasih Bunda sudah menghargai undangan kami di Radio Poliama lewat acara live langsung dari Timu Ato, tepatnya di bak pemandian Az-Zahra. Owner kita Haji Aidin Adam. Insya Allah, amin. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain suasana. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.